Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Fitri Lestari dengan NIM 85877979771. saya Ipang Setiawan dengan NIM 858782235. Saya Nina Panitia dengan NIM 858782866. Saya Vicky Sardia Putri dengan NIM 858782899. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempersembahkan video kegiatan praktikum pemantulan cahaya pada cermin datar, pemantulan cahaya pada cermin cembung, dan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Tujuan percobaan pada kali ini yaitu setelah melakukan kegiatan percobaan ini diharapkan dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, dan menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar atau tabir kertas, dan celah cahaya. Cara kerja pemantulan cahaya pada cermin datar. Yang pertama, menyusun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Yang kedua, menyalakan lampu senter dan mengamati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Yang ketiga, menggambar jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga tampak sudut datang dan sudut pantul. Yang keempat, mengukur besar sudut datang dan besar sudut pantul. Mencatat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Cara kerja pemantulan cahaya pada cermin cembung. Yang pertama, menyusun lilin dan cermin cembung di depan layar, lalu menyalakan lilin dan mengamati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Menggambar jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga nampak sudut datang dan sudut pantul serta bayangan yang terbentuk. Lalu mencatat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Cara kerja pemantulan cahaya pada cermin cekung. Yang pertama, menyusun lilin dan juga cermin cekung di depan layar. Menyalakan lilin dan mengamati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Menggambar jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga tampak sudut datang dan sudut pantul serta bayangan yang terbentuk. Lalu mencatat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Selanjutnya, mengatur jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, mengukur jarak benda dan jarak bayangan. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Pada saat yang bersamaan,
Ukur jarak benda dari cermin cekung tersebut. Dari percobaan pemantulan cahaya yang kami lakukan pada cermin datar, cermin cembung, dan juga cermin cekung, diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar, yaitu tegak, maya, sama besar, tinggi benda sama dengan tinggi bayangan, dan jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Yang kedua, sifat bayangan yang dibentuk cermin cembung, yaitu maya, sama tegak, dan bayangan lebih kecil daripada bendanya. Yang ketiga, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung, yaitu nyata, sama banyak, dan bayangan lebih besar daripada bendanya. Percobaan kedua, pembiasan cahaya. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu lampu senter, celah cahaya, balok kaca, kertas putih, busur derajat, lensa cembung, lensa cekung, layar atau tabir kertas, lilin, dan penggaris panjang. Cara kerja pada percobaan kali ini yaitu menyusun lampu senter dan juga celah cahaya di depan balok kaca. Selanjutnya, menyalakan lampu senter dan mengamati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus balok kaca. Lalu, menggambarkan jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian, mengukur besar sudut datang dan sudut bias tersebut. Selanjutnya, menggunakan lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Kemudian, menggeserkan lensa perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut sampai bayangan huruf menjadi sangat besar dan kabur atau tidak tampak. Lalu, mengukur jarak huruf ke lensa pada saat tersebut dan mencatat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung tersebut. Selanjutnya, menyusun lensa cembung dan juga lilin di depan layar. Mengatur letak lilin dan juga lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam pada tabir. Lalu, mengukur jarak benda dan jarak bayangan serta mencatat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung tersebut. Selanjutnya, menggunakan lensa cekung untuk mengamati huruf dengan jarak yang relatif dekat. Kemudian, menggeserkan lensa secara perlahan menjauhi huruf tersebut. Lalu, mencatat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung tersebut. Hasil pengamatan dari percobaan kali ini yaitu dengan melakukan percobaan pembiasan cahaya, kita dapat mengetahui bahwa yang pertama, cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya tersebut melewati medium berbeda. Sesuai hukum Snellius, apabila sinar datang dari medium rapat ke medium kurang rapat, maka sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal. Sebaliknya, jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, maka sinar dibiaskan mendekati garis normal. Yang kedua,
kita dapat mengetahui sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung, yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Sifat lensa cembung yaitu mengumpulkan cahaya dan memperbesar bayangan. Yang ketiga, kita dapat mengetahui sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung, yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Percobaan ketiga, percobaan difraksi, interferensi, dan dispersi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu CD atau kaset, lampu flash HP, dan wadah berisi air. Percobaan difraksi. Pertama, menyiapkan CD atau kaset, lalu menyalakan flash HP. Saat permukaan CD disinari atau terkena cahaya, maka pantulan dari CD menghasilkan warna pelangi pada dinding. Hal ini disebut dengan difraksi. Percobaan interferensi. Menyalakan flash HP, lalu menyinari CD yang telah disiapkan. Peristiwa yang menyebabkan permukaan bawah CD membentuk pelangi disebut interferensi. Percobaan dispersi. Menyiapkan wadah yang berisi air, lalu memasukkan CD ke dalam air tersebut. Kemudian menyinari air yang berisi CD tersebut dan melihat pantulan CD tersebut pada dinding. Pantulan cahaya dari CD tersebut disebut dengan dispersi. Hasil dari percobaan kali ini yaitu dapat diketahui bahwa pengertian difraksi adalah penyebaran gelombang cahaya karena adanya halangan. Semakin kecil halangan, penyebaran gelombang semakin besar. Yang kedua, pengertian interferensi. Interferensi adalah interaksi antar gelombang dalam suatu daerah. Yang ketiga, pengertian dari dispersi. Dispersi adalah peristiwa penguraian cahaya polikromatik atau putih menjadi cahaya-cahaya monokromatik atau magikuhibinium pada prisma lewat pembiasan atau pembelokan. Demikian video praktikum dari kelompok kami tentang sifat cahaya. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.